Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 Praktikum TPAP 2020 ingin menjelaskan modul 1 sampai 4 dari TPAP. Terima kasih. Perkenalkan, nama aku Ulwan. Perkenalkan, nama saya Nisa Sodaumar. Perkenalkan, nama saya Rizal Fitriana. Perkenalkan, nama saya Ranta Prastianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sodaumar. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 tentang rigor index. Topik pertama, saya akan menjelaskan tentang tahapan proses kemunduran untuk kesegaran pada ikan. Turunnya pH dan terjadinya enzimasi pada tubuh ikan menyebabkan ikan mengalami proses terjadinya rigor mortis, yaitu kekakuan pada tubuh ikan. Lama proses rigor mortis bergantung dari cadangan glikogen yang ada pada daging ikan. Rigor mortis itu terjadi pada beberapa tahap, yaitu pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Tujuan praktikum ini adalah mempelajari tahapan proses kemunduran pada daging ikan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pertama-tama kita siapkan jarum pentul, penggaris siku, penggaris lurus, kemudian kita siapkan kertas milimeter blok dan meja atau styrofoam. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu ikan nila hidup. Proses metode kerjanya yaitu pertama siapkan ikan yang masih hidup, kemudian dimatikan dengan cara dimasukkan ke dalam air es dan dibiarkan mati dengan sendirinya. Setelah mati, ikan diambil dan disimpan pada suhu ruangan. Setelah itu ukur perubahan posisi tubuh ikan dan dengan penggaris siku. Proses pengukuran dilakukan selama 24 jam. Pengukuran dilakukan selama 1 jam sekali, yaitu ikan pada saat pengukuran dilakukan pada saat ikan mengalami pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Namun pada 6 jam pertama pengukuran dilakukan setiap 30 menit. Setelah pengukuran dilakukan, hitunglah waktu masing-masing fase tersebut sesuai dengan kondisi penanganan yang diberikan kepada ikan. Terus kedua, saya akan menjelaskan topik tentang penghitungan rigor index. Rigor index adalah salah satu indeks yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesegaran ikan pada tahap awal. Tujuannya yaitu mempelajari proses rigor mortis pada ikan dan menghitung rigor index. Prosedur kerjanya masih sama seperti topik 1, alat bahan dan tahapannya juga hampir sama. Metodenya yaitu pertama kita siapkan ikan nila yang masih hidup, kemudian dimatikan dengan cara dimasukkan ke dalam air es dan dibiarkan mati. Setelah mati kita ambil dan kita simpan pada suhu ruangan. Setelah itu dilakukan pengukuran menggunakan pengukuran proses perubahan panjang dengan penggaris siku. Setelah itu dilakukan pengamatan selama 24 jam. Pengukuran diambil setiap 1 jam, namun 6 jam di awal itu diambil setiap 30 menit. Kemudian setelah diukur, lakukan perhitungan rigor index dengan rumus RI sama dengan L0 dikurangi LI per L0 dikali 100%. Setelah itu, setelah dilakukan perhitungan, gambar grafik, yaitu grafik hubungan antara rigor index dengan waktu yang diperlukan saat proses praktikum. Jika saat melakukan praktikum suhunya ruangan sangat panas, ikan dapat dimasukkan dalam air, lalu dapat dihitung kembali. Terima kasih. Modul 2, topik 2, pendinginan ikan. Bahan, ikan segar dan es curai. Alat, termokapel, timbangan, dan wadah. Metodenya yang pertama, siapkan ikan hasil pengamatan sebelumnya, yaitu menghitung kebutuhan es yang suhunya mencapai 2 derajat Celcius. Catat perubahan suhu setiap 15 menit sekali selama 3 jam. Catat berat es setiap 60 menit sekali selama 3 jam. Jika suhu mencapai lebih dari 2 derajat Celcius, maka tambahkan es
sesuai dengan jumlah es yang mencair. Catat juga hasil kebutuhan es yang diperlukan saat terjadi kenaikan suhu. Yang terakhir, buatlah grafik dengan memplotkan A. Plot log T dikurangi T0 per T1 dikurangi T0 dengan waktu. B. Plot suhu dengan waktu, di mana T adalah suhu ikan pada T menit, T0 adalah suhu es, dan T1 adalah suhu ikan awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu menghitung kebutuhan es dan pendinginan ikan. Topik 1, menghitung kebutuhan es. Bahan: ikan segar dan es curai. Alatnya termokapel, timbangan, dan wadah. Metodenya yang pertama, siapkan ikan segar dan letakkan di atas wadah. Timbang massa ikan. Setelah itu, ukur suhu awal tubuh ikan dengan menggunakan termokapel dengan cara menusukkan bagian ujung termokapel ke lapisan daging ikan yang paling tebal searah dengan tulang belakang. Setelah itu, cari delta T hingga suhu akhir 2 derajat Celcius. Hitung jumlah panas ikan dengan rumus H sama dengan M dikali PJ dikali delta T, di mana M adalah massa ikan dan PJ adalah panas jenis ikan sebesar 0,84 kcal per kilogram per derajat Celcius, dan delta T adalah perbedaan suhu. Cari massa es yang dibutuhkan dengan rumus H sama dengan M dikali L, di mana M adalah massa L dan yang L adalah panas muatan es sebesar 80 kcal per kilogram. Yang terakhir, lakukan perhitungan kebutuhan massa es hingga waktu pendinginan selesai. Perkenalkan, nama saya Nana Prasetya. Saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu pencairan es. Salah satu faktor penting dalam pendinginan menggunakan es yaitu adalah menentukan rasio perbandingan antara jumlah es dengan besar kecilnya ikan yang akan didinginkan. Es yang ditambahkan harus dapat menurunkan suhu ikan sampai 0 derajat Celcius. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui kecepatan pencairan es dengan menggunakan wadah isolator dan suhu lingkungan yang berbeda. Yang kedua, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan es. Prosedur kerja yang pertama ada bahan. Bahannya yaitu es garam sebanyak 5% dan es air tawar. Alat yang digunakan yaitu ada termometer, timbangan roti, stopwatch, wadah penjepit es, dan sendok. Metodenya yaitu menyiapkan jenis wadah isolator yang berbeda untuk es. Yang kedua, menimbang 300 gram es dan memasukkan ke dalam wadah. Yang ketiga yaitu mencatat suhu dalam wadah, suhu lingkungan, dan menimbang sisa es selama 15 menit hingga es mencair. Yang keempat yaitu mencatat waktu pada saat es mencair. Yang kelima, kita dapat mencontohkan perhitungan rumus pencairan es. Dan yang keenam, plot grafik hubungan antara lama waktu penyimpanan dan sisa berat es. Halo, nama aku Muhammad Manuan dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4, uji organoleptik. Uji organoleptik itu adalah cara untuk menentukan ikan itu sudah busuk apa belum, dinilai dari sensorik kita, mulai dari indera penciuman kita, mulai dari indera penglihatan kita, maupun dari pendengaran kita. Nah, cara pengujian organoleptik itu paling gampang, yaitu cuma kita melihat atau kita mencium, lalu kita memberikan nilai. Tapi ketika telah diteliti kembali, ternyata uji organoleptik itu masih kurang atau bersifat subjektif karena setiap orang memiliki tingkat pendapat masing-masing. Oleh karena itu, ilmuwan mengganti dengan memberi solusi sesuai dengan skor set sehingga disebut metode skor set.
Nah, tujuan dari uji organoleptik itu adalah mengetahui perubahan secara organoleptik pada ikan segar dan membandingkan dengan ikan yang telah mengalami penyimpanan dingin maupun penyimpanan suhu ruang. Yang kedua, mengetahui perubahan struktur tubuh ikan. Ya, prosedur kerjanya yaitu menggunakan alat piring plastik, skorset ikan segar, skorset baku, skorset cumi segar, skorset udang segar, kalkulator, saintifik, dan alat tulis. Nah, untuk menentukan simpangan dari tersebut menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan 1/n omega x1 min x pangkat 2. Sekian, terima kasih.